Yang pertama, tanggung jawab sosial. Perusahaan teknologi merupakan kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan teknologi yang mereka kembangkan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cepat, mengakses informasi secara luas, serta melakukan berbagai aktivitas secara digital. Namun, di balik beberapa manfaat tersebut, teknologi juga membawa berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax, dua, penyalahgunaan data pribadi pengguna, serta munculnya berbagai konten yang berbahaya di internet. Bagi para profesional IT, topik ini sangat penting karena merupakan pihak yang merancang dan mengembangkan teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan aspek etika, keamanan data, dan dampak sosial dari teknologi yang mereka buat. Menurut berbagai laporan global, jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai 5 miliar orang. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar ini, platform teknologi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap cara masyarakat berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, keakuratan informasi, serta kenyamanan pengguna dan menggunakan teknologi. Peran teknologi dalam masyarakat. Teknologi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga transaksi ekonomi sangat bergantung dengan teknologi digital. Melalui internet dan media sosial, informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, teknologi juga mempermudah berbagai pekerjaan dan meningkatkan efisien dalam berbagai bidang. Namun, besarnya peran ini membuat perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Setiap produk atau layanan yang mereka kembangkan dapat mempengaruhi cara masyarakat berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, perusahaan teknologi harus memastikan bahwa inovasi yang mereka hasilkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian ada dampak negatif dari teknologi. Di balik berbagai manfaat yang diberikan, teknologi juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat menyesatkan masyarakat. Nah, selain itu, terdapat juga resiko kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Data yang seharusnya bersifat pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan munculnya berbagai konten yang tidak pantas atau berbahaya, yang dapat mempengaruhi perilaku pengguna, terutama generasi muda. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengelolaan teknologi yang baik dan bijak, serta tanggung jawab dari perusahaan teknologi untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Landasan etika dan hukum. Dalam membahas tanggung jawab sosial perusahaan teknologi, terdapat beberapa teori etika yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Teori pertama adalah utilitarianisme, teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Teori kedua adalah deontologi. Teori ini menekankan bahwa suatu tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban moral dan aturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan hasilnya. Artinya, perusahaan teknologi harus tetap mematuhi prinsip etika dan hukum meskipun keputusan tersebut mungkin mengurangi keuntungan perusahaan. Teori ketiga adalah teori hak asasi yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati. Selain landasan etika, terdapat juga beberapa regulasi hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam UU ini terdapat pasal yang melarang penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Dan itu terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bagaimana perusahaan harus menjaga dan melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Kemudian terdapat Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya digital seperti software, konten kreatif, dan berbagai bentuk karya yang beredar di internet. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan teknologi diharapkan dapat menjalankan bisnisnya secara lebih bertanggung jawab dan menghormati hak-hak pengguna.
Selanjutnya adalah studi kasus. Kasus pertama yang akan kami bahas adalah skandal kebocoran data pengguna Facebook yang melibatkan perusahaan Cambridge Analytica. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 dan menjadi salah satu skandal data terbesar dalam sejarah teknologi. Cambridge Analytica merupakan perusahaan konsultan politik yang memperoleh akses terhadap data jutaan pengguna Facebook melalui sebuah aplikasi kuis yang ada di platform tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi informasi profil pengguna, preferensi, serta aktivitas mereka di media sosial. Yang tanpa disadari oleh para pengguna, data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis perilaku dan mempengaruhi opini politik masyarakat, terutama dalam kampanye pemilihan umum. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Facebook sebagai penyedia platform dan Cambridge Analytica sebagai pengolah data, serta para pengguna Facebook yang menjadi korban penyalahgunaan data. Kasus ini menimbulkan beberapa dampak besar, seperti pelanggaran privasi pengguna, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap platform media sosial, serta kekhawatiran terhadap pengaruh teknologi dalam proses demokrasi. Pada analisis dan sanksi kasus, dari sudut pandang etika, penyebaran hoaks merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena dapat merugikan masyarakat dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu penyebaran hoaks atau informasi palsu melalui media sosial. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, namun kecepatan ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, contohnya adalah penyebaran berita palsu terkait isu kesehatan, politik, maupun bencana yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembuat hoaks, pengguna yang menyebarkan ulang informasi tanpa verifikasi, serta platform media sosial yang menjadi tempat penyebaran informasi tersebut. Dampak dari penyebaran hoaks ini sangat besar, antara lain menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta memicu konflik sosial, dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi di internet. Pada slide ke-9, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk melakukan modernisasi konten, yaitu menyaring dan menghapus konten yang melanggar aturan perintah. Di Indonesia, menyebarkan berita bohong dapat dikenali sanksi berdasarkan Undang-Undang IT, khususnya yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu yang merugikan masyarakat. Jika dibandingkan dengan kasus pertama, kedua kasus ini sama menunjukkan bahwa teknologi dapat menimbulkan dampak yang lebih besar apabila tidak dikelola secara tanggung jawab. Pada slide ke-10, untuk kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, perusahaan teknologi harus menjalankan tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan aman, etis, dan tidak mendapatkan merugikan. Kasus kebocoran data yang menyebarkan hoaks menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab dalam mengolah teknologi dapat menimbulkan dampak sosial yang besar. Sebagai rekomendasi perusahaan, teknologi perlu meningkatkan perlindungan data pengguna, memperkuat informasi modern, konten, serta lebih transparan dalam mengelola informasi. Selain itu, para profesional IT juga harus membangun prinsip etika dalam mengembangkan teknologi, dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, tidak mudah mempengaruhi oleh informasi yang salah.